Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Denis Michel. Dan perkenalkan, nama saya Arya Bima Putra. Perkenalkan, nama saya Raditya Istifahduna. Perkenalkan, nama saya David Rido Satrio. Perkenalkan, nama saya Putri Kalista Sandra Nurhaliza. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi. Yang pertama itu Islam dan demokrasi, Islam dan negara, jihad bukan terorisme, solusi dan kesimpulan. Yang pertama Islam dan demokrasi. Politik identik dengan masyarakat yang mempunyai gagasan yang berbeda-beda satu sama lain. Di abad 21 ini, hampir seluruh warga di dunia mengaku menjadi paham demokrasi. Lalu bagaimana Islam menanggapi ini? Islam mengatur kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan tata cara memilih pemimpin. Sangat politik dihubungkan dengan Islam terdapat 3 istilah yang berkembang dari dulu sampai sekarang sebagai berikut. Yang pertama adalah al-siyasah al-islamiyah, yaitu politik ini baik dan ideal karena cara dan tujuannya. Kedua, siyasatul muslimin, cara dan tujuan berpolitik mereka bisa sakral, tidak sakral, bisa pula kotor. Dan yang ketiga, al-islam al-musayyah, maksudnya adalah Islam yang hanya dijadikan casing berpolitik. Tujuan berpolitik itu ada 2, yaitu non material dan material. Untuk tujuan non material adalah idealisme, membentukkan kekuasaan demi memperjuangkan nilai yang diyakini suatu sistem kepemimpinan. Sedangkan untuk tujuan material adalah berpolitik untuk mendapatkan keuntungan materi dari sebuah kedudukan atau jabatan. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 paradigma hubungan Islam dengan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Paradigma integrasi. 1. Islam adalah suatu agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. 2. Paradigma simbiosis mutualisme. Aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. 3. Paradigma sekularistik. Aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan ketatanegaraan. Pengangkatan imamah. Konsep politik Islam didasarkan pada adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan imamah. Lembaga kepemimpinan merupakan meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dalam mengatur dunia. Dalam hal ini, negara membutuhkan agama sebagai dasar pijak kekuatan moral, sehingga menjadi mekanisme kontrol dalam tata kehidupan berbangsa dan beragama. Terkait mekanisme pengangkatan Imam Al-Jazair, menjelaskan seseorang pemimpin dipilih dengan salah satu dari 2 cara, yaitu ahlu al-bal wa al-akhdi. Ahlu al-bal wa al-akhdi mempunyai hak untuk membatalkan atau melaksanakan suatu keputusan lalu dibaiat oleh para ulama dan orang-orang saleh untuk memerintah menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah dengan menggunakan kekuatan senjata dan memerintahkan rakyat untuk membantai. Islam dan negara. Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Persentase penduduk muslim mencapai 88,25% dari total populasi. Lantas Indonesia apa yang harus dijadikan pemerintahannya seperti Arab Saudi atau negara Islam lainnya?
Menurut Yusuf Al-Qaradawi, negara Islam adalah negara yang berlandaskan musyawarah, hukum milik rakyat, yang menjadi karakteristik negara demokrasi bukan berarti menafikan hukum Allah. Namun untuk menjelaskan bahwa demokrasi itu bukanlah bentuk negara berikan. Selanjutnya, bagaimana reaksi masyarakat Indonesia tentang ini? Pada tahun 1936, kedudukan Indonesia pernah dibahas saat negeri ini menjadi jajahan Hindia Belanda. Muktamar NU ke-11 mengembangkan status Dar al-Islam dan lebih menguatkan pilihan status Dar al-Sulh. Pembahasan itu diwacanakan kembali terkait keinginan memberlakukan syariat Islam secara konstitusional. Bentuk NKRI adalah final. Selanjutnya pada tahun 2004, kedudukan NKRI kembali dibahas di pesantren Blok Agung Banyuwangi. Menurut perspektif umum Islam, NKRI berstatus hukum Dar al-Islam, yaitu negeri yang dihuni oleh umat Islam, bukan daulah Islamiyah atau negara Islam. Selanjutnya pada tahun 2006, pada keputusan Al-Hikmah Malang ditanyakan tentang jihad dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Berjihad kepada pemerintah dengan tuduhan sebagai negara kafir tidak dibenarkan karena NKRI sudah memenuhi syarat kriteria sebagai Dar al-Islam. Cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah tabiat alam manusia. Islam mengajarkan untuk mencintai tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air akan memunculkan persatuan dan menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air. Mencintai tanah air dapat dimulai di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar melalui keteladanan. Kecintaan terhadap tanah air akan menumbuhkan sikap patriotisme. Perwujudan sikap patriotisme sebagai berikut: 1. Menegakkan hukum dari kebenaran. 2. Memajukan pendidikan. 3. Menghindari perilaku negatif. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan. Cinta Rasulullah terhadap Mekah. Bagaimana mewujudkan cinta tanah air dalam perspektif Islam? Kecintaan kepada tanah air diwujudkan dalam bentuk islah hasil perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan kita. Contohnya surat An-Nisa ayat 59, menghindari korupsi, jujur, taat pada peraturan. Dan kedua surat Al-Maidah ayat 90, cinta damai, anti minuman keras, anti narkoba dan anti judi. Yang ketiga surat Al-Hujurat ayat 13, berpikir kebangsaan dan menghargai perbedaan. Jihad bukan terorisme. Apa itu jihad? Jihad secara etimologi adalah perjuangan dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik perjuangan dalam bentuk melawan musuh di medan pertempuran atau perjuangan tanpa terjun ke medan pertempuran, sehingga muslim yang berjuang dengan menuntut ilmu kemudian berdapat di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk mujahid atau pelaku jihad. Sementara dari sisi terminologi jihad memiliki makna yang beragam menurut Lembaga Riset Bahasa Arab Republik Arab Mesir. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, jihad adalah qitalun man laisa lahu dhimmatun min al-kufar, artinya memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai. Pengertian ini terlihat lebih mengkhususkan pada makna jihad perang. Apakah Apakah jihad perbuatan terorisme? Jihad ini adalah perbedaan jihad dan terorisme. Jihad tujuan menegakkan agama Allah dan membela hak-hak yang terzalimi. Sifat melakukan perbaikan Islam. Cara melakukan mengerti aturan yang ditentukan oleh syariat, hukum halal. Terorisme tujuannya menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain, merusak, ifsad dan anarkis, tanpa aturan dan sasaran tanpa batas haram. Indonesia sebagai negara sebagai besar mayoritas pemeluk agama Islam. Terkadang ada beberapa individu maupun kelompok tertentu yang belum mengerti apa jihad itu sebenarnya. Sudah ada beberapa peristiwa yang sudah menimpa negeri ini, yang di mana seseorang individu atau kelompok tertentu melakukan tindakan ini dengan atas nama jihad. Beberapa peristiwa terorisme yang dilakukan atas nama jihad antara lain
ini yang terorisme yang dinamain jihad. Pertama bom Bali 2002, serangan bom di Kuta Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang termasuk banyak wisatawan asing. Kemudian nomor 2 JW Marriott dan Ritz-Carlton 2009. Dua hotel Jakarta menjadi sasaran bom bunuh diri, menewaskan 9 orang dan melukai banyak lainnya. Ketiga serangan Poso tahun 2000. Rentetan kekerasan yang melibatkan kelompok ekstremis di Poso, Sulawesi Tengah yang terkait dengan konflik agama. Terakhir ada bom Sarinah 2016, serangan teroris di kawasan Tamrin, Jakarta yang melibatkan bom dan penembakan mengakibatkan beberapa korban jiwa. Orang-orang di slide sebelumnya melakukan itu karena menganggap pemerintahan di negara itu kafir. Sedangkan dengan yang sudah dijalankan sebelumnya, NKRI bukanlah negara kafir karena negara ini sudah mencukupi kriteria dari Islam, yaitu negeri yang dihuni oleh umat Islam. Solusi dan kesimpulan adalah kamu beramar ma'ruf, menyuruh berbuat baik dan berbuat mungkar, melarang berbuat jahat. Kalau tidak, maka Allah akan menguasai tasmu. Orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika lahum muflihun. Dan adalah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Solusi. Jadi kita sebagai muslim yang taat sudah sebaiknya kita mengajak beramar ma'ruf nahi munkar atau memberitahu kepada teman-teman kita bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bijak dalam menerima informasi atau menerima ajakan paham terorisme. Dengan menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu, kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Kesimpulan, politik Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Jihad adalah perjuangan untuk kebaikan dan keadilan, sedangkan terorisme bertentangan dengan ajaran Islam. Jihad bertujuan menegakkan kebenaran dan kemaslahatan, sementara terorisme menyebarkan kekacauan dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.